Dan ada lengkung peralihan, sisipan antara bagian lurus dan lengkung bentuk spiral atau parabola, dan panjang lengkung peralihan. LS ini ditetapkan ada waktu tempuh maksimum 3 detik, antisipasi gaya sentrifugal, dan untuk tingkat perubahan kelandaian REK max dia dilihat VR-nya apakah kurang dari 80 km per jam dan lebih dari sama dengan 80 km per jam, sehingga akan berbeda gitu ya tingkat perubahan kelandaiannya R-nya apakah 0,035 meter per detik ataukah 0,025 meter per meter per detik. Ini gunakan double LS, ini ada double. Nah, ini juga untuk rumus LS. Ini pilih LS terpanjang dari 3 rumus gitu ya. 3 rumus di sini. Dari LS sama dengan VR per 3,60 kali T gitu ya. Sampai LS sama dengan Max EN kali VR bagi 3,6 RE. Di sini di mana T waktu tempuh lengkung peralihan, VR kecepatan rencana km per jam, atau C perubahan kecepatan itu sampai 3 meter per detik. Dan R ada cari-cari tikungan meter, EN ada super elevasi normal, ini nilainya 2% sampai 2,5%, ada RE tingkat perubahan pencapaian super elevasi. Kemudian LS sama dengan F, nah, di sini ada VR, E gitu ya, ada panjang lengkung peralihan LF gitu ya, dan panjang pencapaian super elevasi untuk jalan satu jalur, 2 lajur, 2 arah gitu ya. Ya dari VR-nya dan super elevasinya berapa dalam persen gitu ya. Ini apakah dia kelihatan gitu ya untuk L panjang lengkung peralihannya gitu ya, juga pencapaian super elevasinya. Kemudian ini ada panjang jari-jari tikungan tanpa lengkung peralihan RTLP gitu ya. VR-nya kemudian nilai RTLP-nya sama. Kalau kecepatannya tinggi maka jaraknya panjang jari-jari tikungannya ini juga lebih besar gitu ya. Dan panjang jari-jari tikungan tanpa super elevasi RTSE ya, jadi tikungan biasa gitu ya. Dilihat jari VR-nya juga begitu, VR-nya tinggi maka RTSE-nya juga besar gitu ya. Ataupun kalau VR-nya lebih rendah maka RTSE-nya juga makin kecil. Kemudian ada pergeseran lintasan ya, pada tikungan dengan lengkungan peralihan ada B LS watt dibagi 24 RC. Dimana RC ini jari-jari circle, ada B kurang dari 0,25 meter, ini tidak perlu lengkung peralihan. Dan metode pencapaian super elevasi, dia ada pencapaian secara linear, ada pada tikungan SJS ini ya. Ini dari super elevasi normal pada bagian lurus sama dengan TS, ini dari 2% sampai 2,5% sama dengan 0% gitu ya. Dan dari TS sama dengan SC gitu ya, 0% sama dengan super elevasi penuh atau E%. Pada tikungan FC 2/3 LS pada bagian lurus, ada 1/3 LS pada bagian circle, dan pada tikungan SS ada super elevasi seluruhnya dilakukan pada bagian spiral. Oke, kemudian ada metode pencapaian super elevasi pada tikungan SJS atau spiral circle spiral gitu ya istilahnya. Dan ada versi gambar halaman. Ini di sini dilihat ada bagian lengkung peralihan ya, antara TS sama SC, dan bagian lingkaran penuh sisi luar tikungan dan SJS, dan bagian lengkung peralihan ini ada CR circle spiral gitu ya, ST. Nah, spiral tangan gitu ya. Spiral itu belokan ya, spiral sama circle belokan, kemudian tangan ini dia jalan lurus. Nanti dibahas ke bahasan berikutnya. Nah, kemudian contoh gambarannya bagaimana ini tadi TS tangan ke spiral, jadi dari jalan yang lurus di perbelokan peralihan gitu ya ke dalam circle, dari spiral ke circle. Di sini juga ada gambarannya, kalau Anda lihat ada super elevasi ya, ada perubahan level gitu ya. Di sini ada elevasi. Kalau biasanya di lajur jalan tadi beloknya ke kanan kiri, dan kalau mau dibelokkan ke kanan, berarti level yang sebelah kiri akan dinaikkan gitu ya. Ini di sini level sebelah kiri naik dan masuk ke tingkat
puncaknya atau super elevasi, maka bagian kiri akan dimaksimalkan super elevasinya gitu ya. Dan nanti setelah itu jika sudah mau diarahkan ke jalan yang lurus kembali gitu ya, maka dia akan diturunkan kembali elevasi bagian kirinya gitu ya. Ini jika belok ke kanan. Oke, kemudian metode penyampaian super elevasi waktu dengan FC ini juga begitu gitu ya. Ada DJ, ada CT gitu ya. D tangan, circle gitu ya. Ada E max, E 0%, E normal gitu ya, di namanya super elevasinya gitu ya. Apakah super elevasinya normal, 0% dan maksimum gitu ya. Kemudian ada pelebaran di tikungan gitu ya. Ini adalah konsistensi geometrik di tikungan sama dengan di bagian lurus. Jadi kendaraan tetap pada lajurnya ini diharapkan gitu ya. Misalkan di lajur kiri, ini kalau sendiri satu jalur itu sih nggak masalah gitu ya. Kalau ada dua kendaraan bersamaan gitu ya. Jadi kendaraan ini harus ditetapkan atau harus tetap pada lajurnya. Jangan sampai nanti yang bagian kiri tiba-tiba tidak disadari atau memaksa kendaraan berbelok merubah lajurnya gitu ya, sehingga ini yang akan berbahaya gitu ya. Dan penambahan pelebaran karena gerak melingkar membutuhkan ruang lebih dan mengikuti kendaraan rencana. Pelebaran kurang dari 0,60 meter ini dapat diabaikan. Nah, ini contohnya jadi ada persyaratan gitu ya, kalau dua kendaraan dan tikungannya bagaimana, ini ada jarak yang disyaratkan. Kemudian aplikasi pelebaran di tikungan. Ada pelebaran di tikungan, dilihat dari R-nya, jari-jarinya berapa, misalnya 1500 sampai 70 meter gitu ya. Dan VR-nya yang ditetapkan dari 50 sampai 120. Nah, ini kalau Anda dilihat ini untuk lebar jalur 2 kali 3,5 meter, mana dua arah, satu arah. Dua arah atau satu arah. Kemudian ada tikungan gabungan atau TG, tipenya ada TG searah dan TG balik arah. Nah, R1 atau R2 lebih dari sama dengan 2/3 ya. TG ini searah harus dihindari. R1 atau R2 kurang dari 2/3, TG ini harus dilengkapi bagian lurus atau clothead gitu ya, sepanjang lebih dari sama dengan 20 meter. Setiap TG balik arah harus dilengkapi bagian lurus sepanjang lebih dari sama dengan 30 meter. Nah, ini contoh TG searah gitu ya, dengan tikungan gabungan searah, dan ada tikungan gabungan searah dengan sisipan bagian lurus minimum sepanjang 20 meter. Kemudian ada tikungan gabungan balik arah gitu ya. Dilihat ada balik arah misalkan ke kanan, kemudian tikungan kedua ke kiri gitu ya. Kemudian di sini ada tikungan gabungan balik dengan sisipan bagian lurus minimum sepanjang 20 meter. Kemudian untuk alinyemen vertikal, bagian landai atau positif tanjakan dan negatif turunan, ada bagian lengkungan vertikal, cekungan dan cembung. Dan kelandaian maksimum ada Gmax gitu ya. Dia memelihara kecepatan kendaraan. Ukurannya truk bermuatan penuh, truk semi trailer, penurunan kecepatan kurang dari separuh kecepatan awal. Dalam TJP GJAK tahun 97 gitu ya, dimana kalau dilihat ada Gmax-nya dan VR-nya 120, Gmax-nya 3, atau kelandaian maksimumnya 3% gitu ya. Kalau kecepatannya turun, maka kelandaian maksimumnya juga ya ini yang makin meningkat gitu ya, kelandaiannya akan meningkat, sehingga di sini harapannya dari kelandaian ini dapat memelihara kecepatan kendaraan, dimana nanti jangan sampai membebani kendaraan, dimana kalau kecepatannya tinggi kan tiba-tiba berubah kecepatan dari tinggi mendadak drastis menjadi rendah, ini akan mempengaruhi semua kendaraan di belakangnya gitu ya. Jadi, atau membahayakan kendaraan yang lainnya. Kemudian ini ada panjang landai kritis untuk L kritis. Dia mempertahankan kecepatan dengan penurunan V kurang dari sama dengan 50% dari VR. Penurunan kecepatan kurang dari 15 km per jam. Ini syaratnya ASHTO tahun 2001 ini ya. Dan perjalanannya kurang dari 1 menit. Mana V awalnya, kecepatan awalnya dalam 1 km per jam. Atau landainya dari 4 sampai 10.
ya. Ini dilihat dari misalkan 60 km per jam, ini 630, itu pun nanti andainya lebih besar, andainya 10% gitu ya, maka dia akan berubah menjadi 200, jadi lebih besar gitu ya. Kemudian ini dilihat ada contoh gambar grafik speed distance curve gitu ya, untuk pelambatan truk berat tipenya 120 kg per kW gitu ya, pada tanjakan gitu ya. Jadi ini ada untuk pelambatan truk, ini ada sudah digrafikkan gitu ya. Dari kecepatannya dari 120, nanti ada pasti ada perlambatan gitu ya, menjadi menurun kecepatannya. Kemudian dilihat dari jaraknya yang dibutuhkan gitu ya, dari 1000 sampai 3000. Dan ada speed distance curve ini untuk percepatan truk berat. Nah, ini juga harus dipertimbangkan gitu ya, dari kecepatannya dan jaraknya. Dan ada perbedaan hasil hitungan panjang kritis dengan TPG-JAK gitu ya, dalam AS1TO tahun 94 ini versus AS1TO tahun 2001 gitu ya. Dan dalam lengkung vertikal ini mengurangi goncangan kendaraan dan menyediakan jarak pandang henti untuk para sederhana dan menampilkan kenyamanan dan jarak pandang henti gitu ya. Nanti ada L dalam elemen. Ini contoh gambar ada lengkung cembung dan sama lengkung cekung. Ada jarak pandang penting yang diperhatikan juga gitu ya. Ada panjang minimum lengkung vertikal gitu ya. Lihat dari kecepatannya apakah kurang dari 40 km per jam atau lebih dari 60 km per jam. Ini perbedaan gelandangnya memanjang dalam persentase kan 1 dan sampai 0,4% ya. Panjang lengkungannya ya dari 20 meter sampai 20 sampai 30 meter untuk yang VR-nya kurang dari 40, untuk VR-nya lebih dari 60 km, ini panjang lengkungnya diharapkan lebih besar gitu ya. Karena kecepatannya juga lebih tinggi, maka panjang lengkungnya syaratnya harus 80 sampai 150 meter. Dan ada lajur pendakian, ini memfasilitasi kendaraan yang berjalan lebih lambat dari rata-rata kecepatan kendaraan lain. Contohnya untuk truk berat agar tidak menghalangi. Untuk kelandaian yang besar, menerus lalu lintas relatif padat dan pada jalan arteri atau kolektor dengan VLHR 15.000 SMP per hari dan truk lebih dari 15%. Nah, ini contoh gambar lajur pendakian, dimana ini ada contoh awal tanjakan gitu ya, dilihat dari samping gitu ya, dan ada akhir tanjakan gitu ya, dan nanti untuk potongan panjang, dan ada tampak atas, dilihat dari atas gitu ya, dilihat ada jalur pendakian, dia dibuat lajur sendiri di bagian kiri gitu ya, sehingga dia akan tidak mengganggu kendaraan yang lain gitu ya, dengan kecepatan yang normal gitu ya. Kalau untuk lajur pendakian ini biasanya kendaraan berat akan melalui penurunan kecepatan gitu ya, sehingga ambil jalur kiri gitu ya, dan yang lain ya dengan kecepatan normal atau lebih dari kecepatan yang dan kendaraan berat tadi bisa mendahului. Dan ada jarak antar dua lajur pendakian, itu ada tanjakan 1, misalkan ada tanjakan 2. Nah, di sini diberi jarak antar dua lajur pendakian. Nah, ini minimumnya 1,5 kilo gitu ya. Kemudian ini untuk memotong atau memberi ini ya, memberi nafas untuk kendaraan berat gitu ya. Contohnya kendaraan berat tadi tidak overheat. Dan ini contohnya ada potongan memanjang gitu ya. Kemudian ada dari tambah atasnya dia misalkan dari lajur pendakian 1. Ini ada akhir pendakian, dia akan ditutup, akan jadi satu lajurnya gitu ya, dengan yang datar gitu ya, jalan yang datar minimum 1,5 kilo. Kemudian nanti ada pendakian kedua, dia nanti dibuka lajur pendakian yang baru gitu ya, bagian kedua gitu ya, sebesar 55 meter. Dan ada koordinasi alignment, jadi ini tampak pandangan gitu ya, contoh tampak pandangan dia dimetri plan, ini misalnya garis lurus dan ada profilnya dari atas ke bawah, ini cukup ke bawah gitu ya, akan nampak seperti ini contoh pandangannya. Yang sebelah kanan juga begitu sama, dan bawahnya ada sedikit datar gitu ya. Dan
yang cembung gitu ya. Nah, ini kelihatan atau jalan terpotong, tidak ada batasan matanya gitu ya. Dan untuk selanjutnya ini setelah cembung dulu nanti akan datar, ada datar itu akan nampak seperti ini. Dan untuk plan ke arah belokan kanan gitu ya, itu juga butuh ada batasan matanya gitu ya. Dan jangan menyimpan lengkung tajam pada bagian yang besar. Nah, kemudian ini dilihat bahwa perencanaan jalan harus sangat aman sekali gitu ya bagi pengendara gitu ya. Tapi kita harus cari cara yang ideal. Ini contoh gambarnya, misalkan mau belok kanan, ini jangan disusahkan untuk pandangan pengendara gitu ya. Jadi lebih seperti ini ditingkatkan gitu ya, sehingga memudahkan pengendara melihat jarak yang lebih jauh gitu ya. Takutnya di kendaraannya berlawanan arah, ada kendaraan lain gitu ya. Dan ini kenapa kok alasannya pada saat tikungan ini sebaiknya tidak menambah kecepatan, nah, bahkan harus mengurangi kecepatan gitu ya. Takutnya tidak semua jalan dibuat aman seperti ini gitu ya. Nah, jadi sarannya kalau ada belokan atau tikungan ini diharapkan Anda mengurangi kecepatan. Nah, ini contoh gambaran profil yang lain gitu ya. Nah, ini ada yang tikung, kemudian belok kiri, ke arah kiri gitu ya. Berbelok. Nah, kemudian ini ada yang bentuk tanah yang diintegrasi gitu ya, didatarkan gitu ya. Dilihat ke sini gambar. Nah, kemudian contoh lagi yang lain, profil-profil yang lainnya. Nah, oke, terima kasih. Sekian dari materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.